Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada billahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yasiru anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian hadis kita meskipun dalam suasana yang menggigil. Jadi kalau kata Jawa, atis tenan, atis pisan, atis itu ya, atis. Makanya pesan dari sahabat itu yang viral itu Pak Dokter Zainul Akbar itu selalu sediakan lemon dan jahe. Lemon jahe, nah seperti ini. Iklan Tapi ini saya merek kan jadi aman lah itu. STMJ. Itu untuk menjaga stamina atau vitalitas ya dan sebagainya. Sebelum diserang oleh perubahan cuaca. Apalagi BMKG memprediksi kita ini ke depan Agustus September itu akan mengalami yang namanya El Nino. Jadi El Nino itu kekeringan yang sangat begitu sampai tanah itu sawah itu retak-retak. Dan biasa kita di lembur seperti itu dari dulu, tapi ini katanya lebih dahsyat. Di beberapa provinsi sudah ada yang meninggal akibat kekeringan itu. 6 orang atau 7 orang. Di berbagai negara sudah jauh lebih lama, lebih dulu dan lebih banyak korbannya. Yang pemerintah mengingatkan akan datangnya El Nino, yakni terjadi pada Agustus dan September 1 bulan. Ala kulli hal, kita menerima hasil sains itu karena itu adalah prakira yang berdasarkan sains. Tetapi meski begitu kita tetap optimis dan bertawakal penuh ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua itu tidak akan pernah terjadi tanpa kehendak dan izinnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman senantiasa mengaitkan segala urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian hadis kita masih dalam perkara yang berkenaan dengan masjid ya. Masih berkenaan dengan masjid. Terakhir kita membahas tentang, ada yang teringat catatannya di sini tentang yang terakhir itu kalau tidak salah babnya tentang mendirikan kemah di masjid. Jadi dulu zaman Nabi SAW ada sahabat namanya Sa'ad bin Mu'az. Sahabat Nabi itu yang bernama Sa'ad ada 3. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, itu orang Quraisy. Ada Sa'ad bin Ubadah, ada Sa'ad bin Mu'az. Nah, Sa'ad bin Mu'az ini adalah sahabat Nabi yang sampai-sampai kematiannya itu menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya, sesungguhnya arsy Allah itu berguncang, bergetar dengan kematian Sa'ad bin Mu'az. Lalu apa yang membuat Sa'ad bin Mu'az ini kematiannya begitu berat? Karena beliau itu jasanya kepada Islam dan pembelaannya kepada Nabi itu sungguh luar biasa. Beliau masuk Islam usia 30 tahun dan meninggal usia 36 tahun. Syahid fisabilillah. Jadi masuk Islamnya itu hanya 6 tahun, tetapi 6 tahun dalam Islamnya itu kalau menurut istilah kita sebagai manusia itu menentukan sejarah Islam di Madinah. Sa'ad bin Mu'az ketika Rasul datang ke Madinah, kemudian Rasul diterima oleh sebagian orang Madinah, lalu setelah itu seluruh orang Madinah itu ada peran besar dan jasa besar dari Sa'ad bin Mu'az. Karena beliau adalah pemuka suku Khazraj.
Jadi semacam ketua suku lah. Beliau ini ketua sukunya suku Khazraj. Suku Khazraj ini bermusuhan yang sangat lama dan sangat sengit antara suku Khazraj dengan suku Aus. Nah, suku Khazraj ini dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az dan masuk Islam. Islamnya hanya 6 tahun, tetapi jasanya kepada Islam sangat luar biasa. Sa'ad bin Mu'az ini punya doa yang tanda petik mengancam langit. Ada doa yang mengancam langit. Doanya begini, Allahumma inni la yasluhunil qalil. Ya Allah, aku tidak cocok jadi orang miskin. Doanya seperti itu. Ya, kalau kita makan doa seperti itu tidak berani, Pak. Ini kalau Sa'ad bin Mu'az, karena beliau memang karakternya kuat, kepala suku, masih muda 30 tahun ya. Dan juga orangnya itu selalu dalam posisi yang terhormat di kaumnya. Allah berikan dia itu kehormatan di kaumnya, wibawa, karisma, dan juga keteguhan dalam bersikap, sehingga kaumnya itu mengangkat beliau sebagai ketua suku terbesar di Madinah, yaitu suku Khazraj. Dia punya doa, Allahumma inni la yasluhunil qalil. Ya Allah, aku tidak pantas jadi orang miskin dan tidak akan ridho jadi orang miskin. Maksa. Jadi kalau bahasa kitanya, hapunten Allah paksakan habis ibengar. Nah, itu bahasa orang gitu. Subhanallah. Ini doa yang sangat terkenal dari Sa'ad bin Mu'az sebagai sebuah ungkapan bahwa ada orang yang tidak bisa hidup miskin. Karena bagi dia tahu sendiri kemampuan dirinya, kalau dia miskin akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika dia miskin. Makanya doanya, ya Allah, aku tidak pantas jadi orang miskin. Ya Allah, aku tidak cocok miskin, maka buatkan aku kaya. Karena kalau miskin itu lebih bahaya bagiku daripada aku tidak miskin. Jadi Sa'ad bin Mu'az. Dan membela Rasulnya sangat luar biasa. Ketika Rasul akan menghadapi musuh di medan Badar, itu kan orang munafik 300 balik ya kan. Rasul bawa 1000 pasukan, 300-nya itu balik ya. Kemudian akhirnya Rasul berhadapan dengan pasukan Quraisy yang besar, yang jumlahnya hampir 2 kali lipat. Orang-orang munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul balik badan. Padahal dalam Islam itu balik badan ketika medan perang dosa besar hukum. Desersi itu dosa besar dalam Islam. Balik badan ketika medan perang. Ini namanya tawali yaumuz zahab. Nah, ketika Rasul meminta keputusan kepada sahabat, kira-kira ini orang Quraisy hadapi enggak ini? Mampu enggak kita menghadapinya, bahasa Arab itulah. Ditanya Muhajirin, ditanya Ansar dan sebagainya. Karena Rasul teringat di dalam Quran itu ada kisah Bani Israel yang mana ketika Bani Israel diajak berjihad, jawabannya itu ngeyel. Jawabannya begini dalam ayat Al-Quran, izhab anta wa rabbuka faqatila. Orang Yahudi diajak jihad oleh Nabi Musa, jawaban mereka itu jawabannya sangat-sangat menyakitkan. Hai Musa, pergi saja kamu dengan Tuhanmu, perang sana sama orang kafir. Nabi Musa menyuruh orang Yahudi nyuruh Nabi Musa perang sendirian. Kan kamu punya Allah, kan perang aja sana bareng Allah melawan orang kafir itu. Nabi Muhammad SAW, adanya ayat itu membuat berat bagi beliau. Jadi jangan sampai pasukan yang beliau punya itu karakternya seperti orang Yahudi, dan beliau meminta kepastian dari pasukannya. Ditanyalah kaum Muhajirin. Kata orang Muhajirin, siap ya Rasulullah. Hidup mati jiwa warga kami serahkan untuk Anda, untuk Islam. Nah, lihat bagaimana Muhajirin pengorbanannya ya. Hidupnya, matinya, cintanya, belanya, kemudian jiwanya, raganya untuk Rasulullah. Pantas saja sahabat itu orang-orang yang semuanya berderajat waliullah. Pantas saja para sahabat itu semuanya orang mulia, dijamin oleh Rasul keimanan dan keadilannya. Karena betapa cinta dan belanya mereka kepada Rasulullah SAW. Dari bela dan cintanya itu mereka mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya, wahai kaum Muhajirin, bagaimana kita, berperang tidak? Orang Muhajirin menjawab, ya Rasulullah, kami datang bersama Anda dari Mekah ke Madinah. Kami sudah berkorban segalanya. Masa sekarang mau mundur? Maju terus. Kami siap di belakang Anda. Tapi Rasulullah SAW menganggap atau berpendapat bahwa ini mah orang Muhajirin, sukunya sendiri.
Orang Muhajirin sukunya sendiri. Jadi belum terlalu mentakjubkan beliau. Akhirnya beliau minta pendapat kepada orang Ansor yang merupakan orang Madinah, bukan dari sukunya. Dan bertanyalah Rasul kepada suku Ansor, ya ma'syarul Ansor, wahai orang Ansor, gimana pendapat kalian? Kita perang atau tidak? Maka sahabat Sa'ad bin Mu'az mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, Anda datang kepada kami, kami terima dengan baik. Kami cintai Anda melebihi anak dan istri kami. Kami imani dakwah Anda, kami ikuti dakwah Anda. Maka sekarang kami tidak akan mengatakan seperti orang Yahudi mengatakan kepada Musa, pergilah engkau Musa dengan Tuhanmu dan lawanlah orang kafir. Tapi kami ingin mengatakan bahwa ya Rasulullah, pergilah Anda dengan Tuhanmu, kami bersama Anda. Kami bersama Anda. Dan ketahuilah, kita orang Ansar ini, orang Madinah ini, lasalbun bil harbi wasabun indal kita. Kita orang Madinah ini dikenal dengan pasukan yang sangat kuat di medan laga dan sangat berani melawan musuh. Kita orang tangguh di medan laga dan berani melawan musuh. Rasul dengan mendengar jawaban Sa'ad bin Mu'az itu langsung naik mentalitas perang di semua sahabat naik. Sa'ad bin Mu'az sudah berkata seperti itu, maka tidak ada jalan lain, perang. Akhirnya menghadapilah Rasulullah SAW pasukannya melawan pasukan Quraisy kufar ya, di medan Badar. Jadi kalau secara hitungan manusiawi, kalau Sa'ad bin Mu'az tidak menyatakan berangkat terus ya Rasul, maka perang Badar tidak akan ada. Secara manusiawi kita bicara secara manusiawi. Kalau secara takdir Allah ya semua sudah terjadi biqadarillah dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Tapi secara hitungan manusiawi, kalau Sa'ad bin Mu'az menyatakan tidak perang, maka Badar tidak akan pernah terjadi dan umat Islam tidak akan pernah merengkuh kemenangan terbesarnya, yaitu di medan Badar. Itulah jasa Sa'ad bin Mu'az. Sehingga ketika beliau terluka, kemah beliau itu di masjid, sampai darahnya itu ada yang mengalir ke daerah sekitar masjid. Lalu beliau meninggal di sana. Kemudian Rasul mengatakan bahwa kematian Sa'ad itu menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Syahid fisabilillah. Nah, jadi hadis ini itu yang terakhir kita bahas, boleh mendirikan tenda di masjid. Ya. Tetapi dilihat dulu lah yang mendirikan tendanya. Kalau zaman sekarang ya, namun dibolehkan mendirikan tenda bakal pinuh banyak juga. Kayak tukang naon, tukang tenda dirinya, tukang tukang dagang teh tarenda di tengah lontrak. Tidak ngekos, tidak ngontrak. Di dalam masjid. Di dalam masjid. Jadi boleh berkemah, bercamping ya, demi sebuah hajat atau kedaruratan boleh di masjid. Tidak mengapa. Nah, kemudian itu hadis yang terakhir. Hadis berikutnya adalah tentang ketawanan di masjid. Ketawanan sudah ya, sudah kita lewat. Ketawanan dulu, karena dulu Rasul pernah kedatangan Ifrit ya. Ifrit datang menggoda Rasul ketika sholat. Ini hadisnya ada di nomor 161. Inna ifritan minal jinni, ada Ifrit dari bangsa jin datang menggoda sholatnya Rasul dalam bentuk bola api. Lalu bola api itu ditangkap oleh Nabi SAW dan Nabi berlindung kepada Allah lalu melepaskannya. Kenapa melepaskannya? Karena beliau mengatakan setelah sholat itu pidato di hadapan sahabat, tadi Ifrit menggoda saya, lalu saya tangkap dan aku membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi minka, dan aku lepaskan karena aku teringat doanya Nabi Sulaiman bahwasanya ya Allah, jangan Engkau berikan kekuasaan sepertiku ini kepada orang setelahku. Maka dengan ingat doa itu Nabi lepaskan. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di, itu doa Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga dilepaskanlah si Ifrit itu, tidak jadi diikat oleh Nabi. Tapi kalau seandainya Nabi tidak ingat doanya Sulaiman, diikat itu Ifrit lalu ditaruh di Madinah supaya orang-orang Madinah bisa melihat wujud dari jin Ifrit. Ya, kalau Nabi tidak ingat doanya Sulaiman, bakal dicancang kata si Ifrit, di talian ditangkal dekat masjid di Madinah. Kabayang manusia bisa melihat Ifrit. Waduh, udah kumaha rupana gitu ya bentuknya dan sebagainya. Bukan mirip sahatan.
Nah, hadis yang berikutnya adalah itu yang pernah kita bahas, kita lewat saja. Bahwasanya Ummu Salamah menceritakan syaqautu ila Rasulillah anni ashtaki. Bahwasanya Ummu Salamah pernah mengeluhkan kepada Rasul akan sakitnya ketika hendak tawaf. Kemudian Rasul bersabda, "Tufi min wara'in nas wa anti raqibatun." Nabi bersabda kepada Ummu Salamah, "Enggak apa-apa, kamu tawaf saja di atas onta." Berarti tawaf dengan berkendara itu boleh. Tawaf berkendara itu boleh. Tetapi dengan hajat. Kalau tidak ada hajat, tidak boleh memasukkan kendaraan ke dalam mobil. Kendaraan ke dalam masjid. Jadi berkendara di dalam masjid itu kalau untuk sebuah kedaruratan, sebuah kepentingan boleh hukumnya. Tetapi kalau tidak ada kepentingan, tidak ada keperluan, maka tidak boleh memasukkan kendaraan ke dalam masjid. Nah, ini Ummu Salamah ini mengeluhkan sakitnya dan Rasul mengatakan, "Ya sudah, kamu tawaf saja di atas untamu." Kemudian fataftu wa Rasulullah SAW yusalli ila jambil bait yaqra bi surah Tur wa kitabim mastur. Lalu Rasul salat 2 rakaat dengan membaca surat At-Tur wa kitabim mastur dan seterusnya. Hadis berikutnya adalah ini tentang 2 sahabat malam-malam itu meninggalkan majelisnya Rasul SAW. Ajaibnya ini 2 sahabat ini ketika pulang dari majelis Rasul dibimbing oleh cahaya yang menerangi kegelapannya. Ini karomah. Jadi mereka habis thalabul ilmi, majelis seperti ini bersama Rasul, pulanglah ke kampungnya. Karena kampungnya gelap, ini ajaibnya ada 2 cahaya yang menerangi jalannya 2 sahabat ini. Saya akan bacakan hadisnya. Ini hadis dari Anas bin Malik, anna rajulaini min ashabin Nabi, ada 2 orang sahabat Nabi SAW, kharaja indan Nabi, kharaja min indi Nabi, pergi ataupun meninggalkan majlis Nabi SAW, fi lailatin muslimah, di malam yang gelap gulita, mungkin dalam suatu perjalanan teman-teman. Wa ma'ahuma mislul misbahain, itu mereka dibimbing oleh cahaya, meninggalkan Rasulullah SAW. Lihat, duduk bersama Rasul, lalu pergi meninggalkan Rasul, ada cahaya yang membimbing mereka berdua. Itu kehebatannya, keberkahan Rasul SAW. Sampai-sampai orang yang meninggalkan majlisnya Rasul dibimbing oleh cahaya. Dan sahabat ini mengikuti cahaya itu sampai pada akhirnya iftaraqo, mereka berpisah jalan dan cahaya itu enggak berpencar juga. Cahaya itu jadi 2 juga berpencar. Ini mengikuti sahabat ini menemani sahabat ini. Itu hadisnya hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi orang yang pulang dari taklim itu dibimbing oleh cahaya. Kalau dulu zaman Nabi cahaya yang nyata, ada cahaya bimbing sahabat sampai ke rumahnya, berpencar, cahayanya pun berpencar kedua sampai ke rumahnya, dibimbing oleh cahaya, tidak gelap jalannya. Dan itu kisah fakta, itu kisah nyata, bukan majas dan bukan takwil, bukan tafsiran, tapi itu kisah nyata. Sahabat pulang dari tempatnya Rasul ditemani, dipimpin, dikomandani oleh cahaya di depannya, itu luar biasa ya. Maka kita pun keluar dari majelis, mudah-mudahan Allah memberikan kita cahaya. Tapi cahayanya cahaya kehidupan, cahaya memandang hal yang baik itu baik dan hal yang buruk itu buruk. Itu hadis yang ke-465, bahwa orang yang keluar dari majelis Rasul itu dibimbing oleh cahaya yang menemaninya sampai ke rumahnya. Nah, berikutnya adalah hadis tentang dianjurkan pintu-pintu masjid itu hanya 1. Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya beliau bersabda, andaikan aku disuruh untuk memilih kekasih, maka Abu Bakarlah kekasihku. Lau kuntu mutakhidan khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalau aku ini diberi kesempatan untuk memilih kekasih di dunia ini, maka kekasihku adalah Abu Bakar Siddiq. Rasul menggunakan lafaz di situ dengan lafaz khalil, kekasih. Khalil itu adalah kekasih yang paling tinggi. Karena dalam bahasa Arab lafaz cinta itu ada 16. Dalam bahasa Arab cinta itu ada 16. Masing-masing artinya itu beda-beda tingkat cintanya. Cintanya Yusuf, cintanya Zulaikha kepada Yusuf
itu cinta yang disebut dengan syagof. Makanya ayatnya berbicara qad syaghafaha hubba. Zulaikha telah dirundung cinta mabuk kepayang kepada Yusuf. Syaghafaha hubba. Tidak ada yang mengalahkan cintanya Zulaikha pada Yusuf. Itu bahasa urang nama kagelo-geloan. Zulaikha mencintai Yusuf. Saking gelona ngeuretan leungeun teu karasa ku peso. Sudah mabuk kepayang. Sudah tidak ada lagi yang mengalahkan cintanya Zulaikha kepada Yusuf. Kabungbuleungan. Naon deui ya istilah deui itu? Mabuk kepayang dalam bahasa kitanya. Kagegeloan. Sampai-sampai tidak sadar dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, dan apa yang disebut orang tentang dia. Tidak peduli dia. Bahkan suaminya menyebutkan apa, tidak peduli dia. Bahkan orang-orang Mesir, satu kerajaan membicarakan permaisurinya. Imra'atul azizi turawidu fataha. Permaisuri kita tergoda oleh budaknya, coy. Begitu bahasa kita. Jadi gibahan di masyarakat Mesir itu begitu. Imra'atul aziz turawidu fataha. Istri raja bogoh ka budak angkatna. Kumaha melalui sadayana? Nah, gitu. Itu kan ceritaan orang apa? Orang Mesir kan gitu. Tapi Zulaikha enggak peduli. Sing penting tresno kula iki nang Yusuf alaihissalam. Mana Mas tresno iki gude itu. Wes angel gitu. Tresno wes angel gitu. Wes angel. Tidak sadar. Bahkan sejarawan mengatakan kenapa Yusuf sampai di penjara 30 tahun itu pun karena besarnya cinta Zulaikha, tanda cintanya Zulaikha kepada Yusuf. Dan biasanya kalau ada orang nyelinap, tuduhan nyelinap ke kamar istri raja, dibunuh. Dimanapun kalau ada orang nyelinap ke istri penguasa, dibunuh, ditembak. Di Indonesia juga kan. Ditembak ya kan, atau digantung, atau dipancung, atau mungkin diparamkan ke ikan paus dulu. Dialungkan tina bukit. Hukumnya seperti itu. Tapi Zulaikha melihat bahwa dia tuh begitu sayang kepada Yusuf. Jangan sampai Yusuf dihukum mati. Makanya Zulaikha mengusulkan, bagaimana kalau Yusuf ini kita tahan saja, kita penjara saja. Tujuannya apa? Agar Zulaikha selaku istri penguasa dapat sesekali melihat Yusuf di penjara, ngintip di luhur. Oh, Yusuf damang. Yusuf teh damang, supaya tetap bisa melihat, tidak membiarkan Yusuf yang dia cintainya itu meninggal di tiang gantungan. Maka Yusuf 36 tahun di dalam penjara itu luar biasa ujian hidupnya. Tapi hikmahnya seluruh penjara Zawirah itu, penghuni penjara warga binaan lapas Zawirah Mesir itu semuanya mendapatkan hidayah, masuk Islam. Satu penjara yang bersama Yusuf alaihissalam masuk Islam. Juga Habib Bahar di penjara. Itulah hikmahnya kalau Nabi di penjara. Seluruh ahli penjara itu masuk Islam. Bahkan sipirnya itu ketika Yusuf dipanggil oleh raja untuk dibebaskan, sipirnya itu menangis. Kami dulu di sini, ini tempat terburuk yang pernah ada dalam hidup kami. Tidak pernah menginginkan kami tinggal di sini. Kata penjaga penjaranya. Tapi setelah Anda datang wahai Yusuf di penjara ini tempat yang paling indah yang pernah kami miliki di dunia ini. Jadi sipirnya betah di penjara kok ayah Yusuf. Orang-orang warga binaan juga betah ada Yusuf di penjara. Luar biasa. Nabi itu keberkahannya luar biasa. Bahkan di penjara pun membawa keberkahan. Dan orang-orang yang penghuni penjara itu menjadi baik. Makanya kalau warga binaan pengen baik, ya orang-orang soleh dikepenjarakan. Tapi jangan ditahan penjaranya, ya dalam rangka pembinaan saja begitu. Itu cara terbaik untuk memperbaiki akhlak warga binaan. Kalau cuma dari pendisiplinan yang formalitas susah baiknya orang. Tapi dengan pembinaan, dengan tarbiyah, dengan kenalkan dengan orang soleh, kebawa berkahnya itu kepada mereka sadar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Zulaikha itu cinta ke Yusuf, cintanya cinta syagab, cinta yang sangat luar biasa.
Sampai-sampai dia ketika tergoda dengan Yusuf ngunci pintunya, dikatakan wa ghallaqatil abwab, pintunya banyak sekali, konon 11 pintu. 11 pintu lagi. Sampai ke akhir. Wa ghallaqatil abwab. Kemudian wa qalat haytalak, dia berhias diri, mafatina husniha, seluruh keseksian dan kemolekan dirinya diperlihatkan. Daster transparan bentuknya. Pakai daster transparan atau teu make naon duka atau bener. Gitu dia teu terang. Pokona mah tos we. Dibayang-bayangkeun. Nu penting mah ku dikunci 11 panto ge eta otomatis memberi isyarat berarti itu posisinya dia sudah segala macam. Dibuka semua fitnahnya, semua godaannya dibuka. Bukan hanya itu saja. Dia manggil Yusuf. Sebelum manggil, dia katakan begini, makinni min nafsi, wahai Yusuf, kuasailah diriku. Yusuf, kuasailah diriku. Bahasa orang mah, ambil alih mang. Ambil alih lah. Yusuf belum tergoda. Sampai Zulaikha berbaring dan mengatakan, hai talak, Yusuf kadieu. Bahasa orang mah cukup kadieu. Sudah mah dia berdandan begitu molek dan melihatkan fitnah-fitnah tubuhnya, dia kunci pintunya 11 pintu, lalu setelah itu berbaring dan memanggil. Qalat hai talak, kemari wahai Yusuf, kuasai diriku. Laula an raha burhana rabbi, andaikan Yusuf tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Konon tanda itu adalah Yusuf digambarkan, ada semacam monitor hologram begitu zaman sekarang mah, wajah bapaknya. Maka pendidikan bapak kepada anak itu yang paling melekat pada jiwa seorang anak. Yusuf ketika melihat Zulaikha begitu menakjubkan, kalau bahasa orang umum mah begitu, Yusuf melihat ayahnya dalam bentuk rupa yang Allah tampilkan di hadapannya, dan Yusuf teringat wasiat bapaknya. Akhirnya Yusuf alaihissalam berlari meninggalkan Zulaikha. Kemudian Zulaikha meraihnya dan sobeklah baju di belakangnya. Kemudian terbukalah pintu-pintu itu, lalu ketemulah suaminya, dan suaminya cukup marah. Zulaikha langsung memfitnah, wahai suamiku, man arada ma jaza'u man arada bi ahlika su, wahai suamiku, kalau ada orang ingin melecehkan istri raja, ma jaza'u, apa balasannya? Balasannya adalah ya dibunuh gitu. Tetapi Zulaikha mengusulkan tidak, sampai saya sarankan di penjara saja yang lama. Nah itu terjadilah itu. Nah itu cinta Zulaikha namanya syagof. Urutan cinta yang tengah. Dari 16 itu ada urutan syagof, cinta yang menengah. Kalau mahabbah itu masih bawah cintanya, mawaddah masih bawah, sakinah masih bawah. Di tengah tuh ada yang menggila namanya syagof. Tapi yang paling puncaknya dari kata cinta itu adalah khalil. Makanya di dunia ini Khalilullah cuma 2, Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Makanya Ibrahim gelarnya Khalilullah, Nabi Muhammad gelarnya Khalilullah. Dan hanya 2 nabi itu yang mendapatkan gelar Khalil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kadang dalam sholawat, Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyuhu wa khaliluhu wa safiyuh. Kita berdoa agar Allah melimpahkan sholawat kepada beliau, nabinya, khalilnya, pilihannya, dan kekasihnya. Safiyuhu wa khaliluhu nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta tertinggi namanya khalil. Nah, cinta tertingginya Rasul itu, khalilnya Rasul itu diberikan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Tidak kepada sahabat yang lain dan tidak kepada pihak lain, tetapi kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Sekaligus mertua ya. Sekaligus mertua beliau, sekaligus orang yang pertama kali menerima dakwah. Dan banyak sahabat yang masuk Islam dengan perantara Abu Bakar Siddiq. Dan beliau itu kebiasaannya membeli budak dan dimerdekakan masuk Islam. Satu budak itu harganya berapa, Pak? Sekitar 1000 dinar. 1000 kali 2 juta seberapa? 2 miliaran. Budak itu 2 miliar kurang lebih. Mahal pisan. Budak itu mahal. Nah, Yusuf, main cerita Yusuf itu ketika diperjualbelikan di pasar budak, Sukul Abid di Mesir,
kan dibawa kafilah dari Kan'an, dari Ibrani kan dibawa ke Mesir oleh kafilah dagang itu, dijual belikan, dipangpang Yusuf itu di sana. Ada yang nawar 500 dinar, ada yang menawar 700 dinar, ayo 1000 dinar. Terakhir ajudana raja eta yang menawar teu aya nu ngaleuwihan deui. Geus 3000 dinar. Eleh kabeh pokona. Lelang. Akhirnya karena dia menawarkan 3000 dinar, tidak ada yang berani melampauinya. Sabeunghar-beunghar orang Mesir moal bisa ngelehkeun beungharna raja. Ku raja diberi 3000 dinar. Berapa berarti? Kalau 2 miliar 1 dinar, 1000 dinar kali 3000 berarti 6 miliar. Makanya dalam sejarah dulu kalau orang punya budak itu, orang itu sangat terpandang, sangat dimuliakan, sangat dituakan orang kalau punya budak. Budak itu adalah orang, kalau dalam Islam itu orang yang sebenarnya sama dengan kita, tetapi kita boleh memerintahkan dan mengatur dia sesuka kita. Bahkan budak itu boleh digauli tanpa dinikahi. Halal dalam Islam. Itu namanya malakat aimanukum. Makanya orang dulu bisa jadi istri cuma 1, budaknya 5 atau 10 tidak apa-apa. Itu namanya milkul yamin. Tapi syariat Islam datang ke dunia untuk menghilangkan perbudakan. Meskipun syariatnya masih ada sampai sekarang, tetapi misi utamanya menghilangkan perbudakan. Makanya menebus kesalahan dalam Islam rata-rata banyak dengan perbudakan, membebaskan budak. Contoh, orang yang melanggar puasa Ramadan, berjima di bulan Ramadan, menggauli istrinya di bulan Ramadan, itu hukumannya apa? Yang pertama bebaskan budak dulu. Kalau tidak punya budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa kuat 2 bulan sedekah. Kemudian orang yang melanggar sumpah, sama itu juga merdekakan budak. Merdekakan budak, kalau tidak punya budak kasih makan 10 orang miskin, kalau tidak bisa ngasih makan 10 baru lakukan puasa 3 hari. Orang yang melanggar janji, melanggar sumpah, 1 bebasin budak. Ya. Yang kedua adalah it'am asyrati masakin, kasih makan 10 miskin. Kalau kita pernah berjanji sama istri, berjanji sama masyarakat, berjanji sama rakyat, berjanji sama pendukung, tidak ditepati, maka kasih makan 10 orang miskin setiap janjinya. Kalau tidak kasih makan 10 miskin, puasa 3 hari berturut-turut. Boleh juga tidak berturut, 3 hari saja. Itu makanya adanya syariat perbudakan tujuannya untuk menghilangkan perbudakan, bukan untuk menetapkan perbudakan baru. Tetapi kalau itu terjadi lagi taruhlah, maka syariat Islam sudah siap dengan hukumnya, bahwa budak itu boleh dimiliki, boleh disuruh-suruh, boleh di apa-apain juga, bahkan sampai untuk digauli juga boleh. Itu namanya malakat aimanukum yang ditetapkan oleh Al-Quran Al-Karim. Nah, Abu Bakar Siddiq itu punya pintu khusus masuk ke masjid. Dari rumahnya itu punya pintu khusus gitu. Yang lain-lain juga sama ada pintunya. Apa perintah Nabi? Tutup semua pintu masjid kecuali pintunya Abu Bakar. Berarti keistimewaan sahabat Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau kita boleh simpulkan, masjid itu anjurannya pintunya itu 1 saja. Orang di situ keluar masuk. Tetapi Rasul mengkhususkan pintu lain untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sekarang pintu-pintu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi begitu banyak? Nah, ini mengenai hukum namanya maslahat. Kalau pintu itu 1 saja di tempat orang yang berjuta akan menjadi bencana buat manusia dan mungkin terdesak, terinjak-injak dan meninggal dunia. Maka nyawa di atas segalanya. Dibuatlah pintu itu banyak sekali sehingga orang bebas keluar masuk dan sebagainya. Nah, kita pun segini karena kita ini masjid ini ngikuti Masjidil Haram, ya. Jadi pintunya banyak. Pintunya banyak demi kemaslahatan. Tapi kalau pada prinsipnya masjid itu dianjurkan pintunya 1, kecuali ada kebutuhan membuat pintunya banyak. Di Masjidil Haram banyak pintunya. Dan rata-rata di kita pintunya banyak. Tapi di kampung-kampung masjid itu 1 pintu. Di kampung-kampung pintu masjid itu hanya belakang saja. Seperti di kampung saya di sana di Kuningan itu masjidnya besar. Masjidnya namanya Arisalah, besar sekali, megah. Pintunya cuma 1. Ya mungkin itu mengamalkan hadis ini. Pintu 1 pintu saja.
Karena memang keluar masuknya orang juga tidak ngaruh kalau orang kampung masih dikit gitu. Tapi kalau sudah sekelas Masjid Istiqlal, sekelas Masjid Prof atau Al-Jabar, harus banyak pintunya demi kemaslahatan, demi menjaga supaya tidak ada orang yang dikorbankan. Nah, kemudian di sini juga diceritakan bahwa innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indallah. Jadi Rasul itu pernah bersabda, pernah berkhutbah. Ini hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasul SAW itu pernah berkhutbah. Sesungguhnya Allah telah menawarkan seorang hamba dua pilihan. Apakah dia akan memilih dunia dan segala isinya, ataukah dia memilih berjumpa dengan Allah? Maka Abu Bakar menangis. Ketika Abu Bakar menangis mendengar pidato Rasul itu, sahabat ada yang bertanya-tanya gitu, loh, kok Abu Bakar menangis? Emang ini tentang dia? Nah, gitu. Jadi Rasul berkhutbah bahwasanya Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hamba dua hal. Mau memilih dunia dan isinya dibukakan oleh Allah Ta'ala, ataukah mau memilih Allah untuk berjumpa dengannya. Maka Abu Bakar menangis, dan orang-orang itu berpikir, kenapa Abu Bakar menangis? Ini kan bukan tentang dia. Hadisnya itu di sini adalah ma yubki hadza syai'. Apa yang membuat Abu Bakar menangis? Kenapa menangis? Itu kan bukan tentang dia. In yakunillahu khairan in yakun Allahu khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indallah fakana Rasulullah sallallahu wal amr. Padahal yang dimaksud oleh hadis itu adalah bahwa Allah telah menawarkan kepada Muhammad Nabi kita dua pilihan. Mau memilih dunia dan seisinya atau memilih berjumpa dengan Allah. Rasul SAW lebih memilih bertemu dengan Allah. Jadi ketika beliau mau meninggal ditawarkan dulu, ya Muhammad, ya Rasulullah, Anda mau memilih tetap kekal hidup di dunia, dikekalkan, ataukah memilih bertemu dengan Allah? Rasul memilih bertemu dengan Allah. Kalau model kita ditawarin mau hidup terus di dunia ataukah mau berjumpa dengan Allah, kira-kira jawabannya apa? Asa hayang terus di dunia juga kurang betah di dunia. Komo lamun di dunia nanti berkecukupan, asa hayang lila di dunia. Nabi Muhammad ditawarkan mau dunia, mau ketemu Allah. Kalau mau dunia akan diabadikan, dikekalkan, hidup selama-lamanya. Dibuka dunia, semua harta semua dibuka. Rezeki, perbendaharaan, bumi, dunia diberikan kepada Rasulullah. Atau kamu memilih berjumpa dengan Allah? Nabi memilih khayyar atau ikhtar Allah Subhanahu wa taala. Beliau memilih berjumpa dengan Allah. Itulah hebatnya Nabi kita. Ditawarkan hidup abadi, ditawarkan hidup kekal, ditawarkan dunia dan seisinya, dan memilih itu dengan Allah. Beliau memilih, aku ingin berjumpa dengan Rafiqul A'la, kekasihku yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berkaca, makanya kita ini kenapa takut mati? Karena terlalu nyantol ke dunia, itu masalahnya. Orang itu takut mati sebabnya satu, terlalu nyantol ke dunia. Itu yang disebut dengan hubud dunia, terlalu cinta kepada dunia, nyantol ke dunia sehingga takut mati. Padahal sudah kita katakan kemarin, orang beriman itu kalaupun takut mati, yang dia takutkan bukan tentang yang dia tinggalkan di dunia, tetapi karena dia takut persiapannya ke akhirat belum cukup. Meninggalkan sholat, takut banget ya. Kalau saya mati sekarang, saya nggak bisa sholat lagi, saya nggak bisa zikir lagi, saya nggak bisa sedekah lagi, saya nggak bisa berjamaah lagi, saya nggak bisa nuntut ilmu lagi. Itu ketakutan orang beriman ketika dihadapkan dengan kematian. Tapi kalau orang sudah nyangkol hatinya ke dunia, takut matinya itu bukan karena itu, tapi terhadap peninggalan-peninggalan yang akan dia tinggalkan. Takut nanti istrinya nikah dengan siapa, nanti anaknya kemana, anaknya kerja di mana, tinggal di mana. Takut dengan segala hal yang dia cintai di dunia ini. Maka kembali ini mengingatkan kita bahwa orang beriman kalaupun takut mati, takutnya itu adalah karena kesempatan beribadahnya berhenti, kesempatan ibadahnya itu selesai. Itu yang kita takutkan. Kalau tidak takut karena itu, berarti takut kita dengan kematian masih karena hati kita terlalu cinta kepada dunia, terlalu nyantol kepada dunia, sehingga itu melenakan kita dari akhirat. Mudah-mudahan yang diingatkan oleh Rasulullah SAW itu menjadi pelajaran dan ingatan bagi kita.
kita sama-sama mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi bahwa Abu Bakar Siddiq diberi keistimewaan, diberikan pintunya itu tetap bisa mengarah ke masjid. Yang terakhir, mudah-mudahan masih ada waktunya. Ini tentang Rasulullah SAW itu ketika datang ke Mekah dalam rangka penaklukan kota Mekah, beliau mengajak Bilal bin Rabah, Usamah bin Zaid dan Utsman bin Thalhah masuk ke dalam Ka'bah dan mengunci Ka'bah dari dalam. Jadi Rasul itu pernah ketika masuk Mekah itu masuk ke Ka'bah, dikunci Ka'bahnya, kemudian Rasul, Bilal, Usamah dan Utsman di dalam Ka'bah. Lalu ketika mereka keluar 1 jam lamanya mereka keluar, sahabat Abdullah bin Umar itu datang kepada Bilal, wahai Bilal, apa yang beliau lakukan di dalam Ka'bah? Gitu. Maka Bilal mengatakan, Rasulullah sholat di dalam Ka'bah. Sholatnya di sebelah mana? Beliau sholat di dalam Ka'bah itu di antara 2 pilar. Jadi Ka'bah itu ada pilarnya. Beliau sholat di antara dua tiang itu, sholat di situ. Berarti Ka'bah itu sholat ke arah mana aja bisa. Kalau kita ditakdirkan masuk Ka'bah, sholat di Ka'bah itu mengarah kemana aja itu kiblat. Dan disunahkan sholatnya di tengah, di antara 2 tiang. Tetapi Ibnu Umar ketika bertanya kepada Bilal itu berapa rakaat sholatnya, beliau lupa menanyakan itu, sehingga tidak diketahui berapa rakaat sholat Rasul dalam Ka'bah. Ini memberikan arti kepada kita bahwa kalau ada orang bercerita bahwa Rasul itu lahir di dalam Ka'bah, dibantah oleh hadis ini. Ka'bah itu ketika Nabi lahir isinya apa? Berhala hukum. Ada 360 berhala di dalam Ka'bah itu. 360 berhala di dalam Ka'bah. Aya berhala nu eksekutif, aya nu berhala nu premium, aya nu berhala nu kelas biasa, jeung aya berhala nu kelas-kelas kayu seperti itu. 360 berhala ada di Ka'bah. Jadi kalau ada orang mengatakan Rasul lahir di Ka'bah, ya tidak masuk akal karena Ka'bah isinya berhala waktu itu dan tidak mungkin Nabi terlahir di situ. Seketika itu Rasul bersihkan Ka'bah dari 360 berhala, dibersihkan, dibuang semua. Bersihkan. Sejak itulah Mekah sah menjadi kota tauhid, kota Islam, kota iman sampai hari ini, dan insya Allah akan kekal abadi menjadi kota iman dan kota Islam hingga Al-Mahdi bin Muhammad radhiyallahu taala anhu, seorang putra Quraisy keturunan Nabi, cucu Nabi SAW dari garis Al-Husain, akan menjadi pemimpin umat Islam sampai akhir zaman. Wallahu taala bisawab, taufiquna illa billah. Kalau ada yang bertanya silakan, nanti setelah kita tutup karena ada mungkin yang berangkat kerja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.